Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita berjumpa kembali dalam pemaparan materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 11 MIPA, IPS, dan bahasa. Kali ini kita akan menjelaskan betapa pentingnya saling menasehati di dalam Islam. Sebagaimana dalam surat Al-Ashr kita disebutkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Nah, kali ini kita akan menjelaskan saling menasehati dalam Islam itu diantaranya melalui khutbah, tabligh, dan dakwah. Jadi khutbah, tabligh, dan dakwah ini adalah salah satu media untuk mau'izatul hasanah terhadap jamaah, terhadap orang lain, yang intinya adalah saling menasehati. Pada dasarnya memang setiap individu muslim itu diperintahkan untuk melaksanakan dakwah Islam yang sesuai dengan kadar kemampuannya. Seorang siswa yang muslim juga punya kewajiban, apalagi Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat kepada kita selaku manusia sebagai khairu ummah atau sebaik-baiknya umat. Nah, predikat ini akan sesuai jika kita selalu berusaha untuk di barisan paling depan bagi orang-orang yang gemar berdakwah atau gemar yang saling menasehati. Di antara beberapa dalil ini ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abdillah ibni Umar anan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam qala balighu anni walau ayatin. Pada hadis ini Rasulullah memerintahkan kepada kita, balighu, sampaikanlah oleh kalian semua, anni, dariku atau dari Rasulullah, walau ayatin, meskipun hanya satu ayat. Ya, ini adalah meskipun kita hanya bisa menguasai satu ilmu saja, atau menguasai atau mengetahui hal yang begitu kecil, tetapi itu adalah baik, maka kita sampaikan kepada orang lain agar tujuannya bisa menjadikan manfaat bagi diri kita dengan apa yang sudah kita ajarkan kepada orang lain. Ya, seperti guru-guru kita yang mengajarkan kepada kita berbagai ragam ilmu. Nah, ini bukannya yang mengajarkan itu akan kehabisan ilmunya, tetapi malah apa yang diajarkan kepada kita selaku siswa oleh guru-guru kita itu adalah akan bertambah, dan kita pun ketika memperhatikannya dengan ikhlas, dengan penuh keyakinan untuk mampu, insya Allah kita pun akan bisa dengan beberapa ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Selanjutnya di dalam surat Ali Imran ayat 110 juga dijelaskan sebagai bukti bahwa kita adalah manusia yang memiliki predikat yang sangat sesuai atau sangat luar biasa. Di antaranya Ali Imran ayat 110, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini bukti bahwa manusia itu adalah predikatnya sebagai khairu ummah. Kuntum khairu ummatin, kalian semuanya dijadikan sebagai umat yang terbaik, di mana ukhrijat linnasi, dikeluarkan atau dilahirkan untuk semua manusia. Tujuannya agar apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu tujuannya untuk mengajarkan kepada hal yang ma'ruf dan menjauhi kepada kemungkaran, dengan catatan wa tu'minuna billah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari dua dalil ini sangatlah kuat. Pertama, dalam hadis kita bisa sedikit pun maka harus kita ajarkan kepada orang lain. Yang kedua, di dalam surat Ali Imran ayat 110, predikat manusia sebagai khairu ummah itu juga sudah dijelaskan begitu detail.
bahwa kita dilahirkan ke dunia ini adalah untuk saling menasehati dan kita mengajak kepada yang ma'ruf serta menjauhi kepada yang mungkar. Nah, intinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga dilapisi oleh kita dengan kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa media untuk saling menasehati di dalam Islam diantaranya adalah melalui khutbah atau melalui tabligh dan melalui dakwah. Perbedaannya nanti antara khutbah, tabligh dan dakwah itu akan ada, meskipun ketiga-tiganya ini adalah menyampaikan amanat atau menyampaikan nasihat. Yang pertama adalah khutbah. Khutbah ini berasal dari kata bahasa Arab, dari fi'il madi, mudhari dan masdar. Khotoba yakhtubu khutbatan. Itu dari fi'il madinya yang bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah. Khutbah ini biasanya dilakukan ketika sholat Jumat, kemudian sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, kemudian sholat istisqa, sholat khusuf, gerhana matahari dan gerhana bulan, kemudian ada juga khutbah wukuf di padang Arafah, dan ada juga khutbah nikah. Nah, ini adalah semuanya beberapa atau berupa nasihat, hanya ditempatkannya di dalam sholat-sholat tertentu dan kegiatan-kegiatan syariat tertentu. Sedangkan menurut syara, bahwa khutbah ini berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Contohnya khutbah Jumat itu harus dengan rukun-rukun tertentu. Kita tahu bahwa nanti di depan akan kita jelaskan beberapa rukun dan syarat khutbah Jumat. Nah, ini kita awali saja bahwa khutbah ini adalah tadi dikatakan kegiatan tertentu yang disampaikan kepada jamaah dengan syarat dan rukun-rukun tertentu yang berkaitan dengan keabsahan atau sahnya ibadah itu. Ya, misalnya tadi dikatakan khutbah Jumat, untuk sholat Jumat itu akan berbeda nanti dengan khutbah nikah, atau akan berbeda dengan khutbah sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Nah, itu khutbah. Yang kedua, media untuk mau'izatul hasan atau saling menasihati dalam Islam itu adalah dengan tabligh. Nah, tabligh ini salah satu sifat yang wajib bagi Rasul, yaitu Rasulullah atau para nabi dan rasul memiliki sifat tabligh, yaitu menyampaikan apa yang diberikan wahyu oleh Allah. Artinya menyampaikan akan kepada siapa? Kepada umat. Bahkan semasa Rasulullah SAW masih hidup, seluruh waktunya itu dihabiskan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Tapi setelah Rasulullah wafat, kebiasaan ini dilanjutkan oleh para sahabat tabi'in, kemudian para pengikutnya, dan bahkan pada saat ini adalah oleh para ulama dan ustadz-ustadz, bahkan guru-guru kita yang selalu mengajarkan kepada kita kebaikan-kebaikan dan memerintahkan kepada kita untuk menjauhi keburukan-keburukan. Ada di sini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rawinya ada An Ibnu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaron falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbi dzalika adaful iman. Hadis ini mengajarkan kepada kita ketika kita melihat kemungkaran. Ya, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah mengatakan begini, man ro'a, siapa saja yang melihat minkum di antara kalian munkaron, satu kemungkaran, fal yughayyiruhu biyadi, maka kemungkaran itu harus kita rubah dengan tangan kita. Artinya kita bergerak untuk memberikan nasihat ya, dengan tangan kita. Atau seperti kalau ada siswa yang bolos, ada siswa yang melawan kepada orang tua, maka kita rubahnya dengan tangan ya, artinya bisa kita sentuh dengan tangan kita sambil memberikan nasihat bahwa perbuatan yang kamu lakukan adalah tidak sesuai dengan syariat Islam.
Akan tetapi ketika dengan tangan tidak bisa, fa'ilam yastati fabilisani, maka dengan ucapan kita merubahnya. Ya, kita memberikan nasihat, janganlah begitu, bahwa kamu itu berbuat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Fa'ilam yastati, apabila masih tidak bisa juga kita rubah dengan lisan kita, fabiqalbi, nah, maka dengan hati kita, yaitu dengan mendoakan kepada orang tersebut agar dijauhkan kembali dari perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Mengapa? Karena dengan hati itu adalah dzalika ad'aful iman, iman yang paling serendah-rendahnya iman. Jadi ini juga ada sangkut pautnya dengan keimanan kita untuk melawan atau merubah orang yang berbuat kemaksiatan supaya bisa kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah beberapa dalilnya, dan bahkan masih ada di antara dalil begitu pentingnya tabligh. Yang ketiga medianya adalah saling menasehati, itu adalah dengan dakwah. Ya, dakwah dengan tabligh itu hampir sama. Ya, bahkan dakwah ini adalah hukumnya fardu kifayah. Jadi kewajiban yang bisa diwakilkan. Ya, kalau tabligh itu adalah semua yang melihat kemungkaran maka harus merubahnya. Tetapi kalau dakwah itu fardu kifayah, cukup dengan beberapa orang saja. Biasanya kita mengenal bahwa yang namanya dakwah itu adalah oleh para ulama, para kiai, para ustadz yang berdakwah di depan kita. Salah satunya ada surat Ali Imran ayat 104 yang menjelaskan begitu pentingnya dakwah yang harus kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya ini, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kalau kita ingin disebut orang yang muflihun, nah ini berarti kita harus banyak berdakwah. Ya, tetapi sebelum kita berdakwah kepada orang lain, kita juga harus memperbaiki diri kita. Artinya apa yang kita ucapkan itu adalah harus sesuai dengan perbuatan kita. Kalaupun ketika kita mengucapkan kepada orang lain harus begini, berbuat baik sementara kitanya tidak berbuat baik. Nah, ini juga tidak masuk kepada kriteria kesempurnaan dakwah atau tabligh ini. Nah, maka kita selaku umat muslim yang kafah, kita harus membiasakan menerima nasihat dan menasehati kepada orang lain di dalam hal kebaikan. Nah, sementara kita penjelasan yang pertama tentang menasehati dalam Islam itu seperti ini, nanti kita akan lanjutkan kembali dalam pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan seksama dan bisa mengingatkan kembali ayat-ayat Al-Quran serta hadis-hadis yang berkenaan dengan khutbah, tabligh dan dakwah, atau keseluruhannya adalah yang berkenaan dengan saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran intinya. Itu saja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.